Jadi kesimpulannya pemirsa, mau tidak mau kita harus berdamai dengan kondisi bahwa kita hidup di lingkungan yang juga ada ular di sana. Kita harus berdampingan dengan mereka. Di studio saya punya banyak ular. Ini ada ular yang berbisa, ini ada yang tidak berbisa di sini, dan ini ada rekan Jason Sambo yang takut sama ular. Nah ini, halo Mas, apa kabar? Ya Jason ya. Iya, udah Mas. Jangan nambah lagi langkahnya. Pemirsa, saya mau kenalkan dulu. Di sini ada Mas Bayu Seto, Ketua Regional Yayasan Sioux Ular Indonesia, dan juga ada Mas Ilham Januardi, trainer Yayasan Sioux Ular Indonesia, dan nanti ada siapa lagi? Ya, nanti ada Dr. Tri Maharani, spesialis toksikologi ular berbisa dari luar studio. Ini kepalanya kesini-sini soalnya. Jadi kami nanti akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama dalam dialog pagi ini. Atau mungkin Anda yang punya cerita atau pengalaman menghandle ular, nanti Anda silahkan bisa pindai QR code boleh ditampilkan. Nah itu dia yang ada di layar televisi Anda. Nah, sebelum kita nanti melanjutkan diskusi, saya mau tanya dulu sama Mas Bayu. Mas Bayu, ini yang Mas Bayu pegang ini ular apa? Apakah dia jinak atau enggak, Mas? Ini Piton Molurus bivitatus albino kebetulan. Karena dia nggak punya pigmen warna kan, jadinya masuknya albino. Nah, dibilang jinak, jinak itu lebih ke mamalia. Yang dipanggil bisa datang. Kalau di reptil, khususnya ular, nggak ada yang jinak. Itu jawaban yang kamu makan saya sih. Udah, kalau ini nggak jinak, jadi gimana dong? Agresifnya aja yang berkurang ke manusia. Kalau untuk aman, karena kita sering bawa untuk edukasi ke sekolah, ke TK. Kan TK kadang kalau gemes agak kayak nyubit-nyubit gitu, itu masih aman. Ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aman. Jadi istilahnya bukan jinak nggak jinak ya kalau ular itu ya Mas ya. Dia tapi cuman agresif atau tidak gitu. Iya, betul. Kalau ini yang tidak Kalau agresif. ini tidak agresif. Ini tidak agresif, Karena memang pemirsa. kita rawatnya juga dari telur, ibaratnya kita inkubator terus menetas, baru kita rawat. Oke, ini si albino. Lalu bagaimana dengan si eksotik hitam yang ada di sebelah sana Mas? Itu jenisnya apa Mas yang di sebelahnya Mas? Kalau ini namanya sanca permata, dia dari Papua. Oh. Ini lagi proses ganti kulit nih. Oh iya itu kelihatan tuh Iya, ngeleteknya lagi ya. kulit. Iya. Itu kayak kelihatan lebih besar ya Mas daripada yang albino ini Mas. Iya, Dan lebih aktif ya Mas. Lihat kepalanya. Mutar-mutar dari tadi di situ ya kan. Iya, karena dia ini piton pohon aslinya. Ha-ha. Jadi kalau dia udah ketemu pijakan seperti pohon, dia bakal melilit seperti ini pegangan. Oh gitu. Oke, Mas, ini tuh sebenarnya kalau misalnya di tempat di apa sih di Taman Marga Satwa misalnya gitu, atau di kebun binatang, ini kan aman ya untuk dipegang ya Mas ya? Aman. Boleh Mas coba. Kalian mau pegang? Tapi dia nggak apa-apa Mas, Nggak dia nggak apa-apa, akan melilit aman. kita ya. Apa yang harus dilakukan kayak kalau Berani misalnya kok kita kalian ini. mau megang ular, Mas ini kepalanya nggak apa-apa, nanti Nggak dia apa-apa, naik-naik. Tuh, Pokoknya dia nggak ada treatment sederhana. Nggak ada, diikutin aja, jangan dipegang, ditahan gitu, malah ngeberontak dia. Oh, gitu. Jadi kita ikutin aja, misalkan Nih dia pemirsa, jalan kemana dari lihat. depan aja. Jadi dia nggak apa-apa sebenarnya Jason. Nah ini, yang penting kita nggak takut sama dia gitu ya Mas ya. Iya, Nah yang penting kalau nggak usah konsep ragu. seperti itu kan sering kita dengar. Kalau kamu takut nanti dia jadi malah memberontak misalnya gitu. Apakah itu berlaku juga di ular? Kalau gimana sih, Om? Kalau misalnya kita takut, dia jadi marah sama kita, misalnya atau dia memberontak. Untuk membaca energi kita gitu. Sebenarnya Sayang. bukannya karena kita takut, tapi karena kita takut akhirnya kita banyak bergerak, kita panik, dan itu dinilai ular sebagai provokasi. Oh gitu. Jadi itu sebagai ancaman buat mereka ya. Makanya lebih baik kalau ketemu ular tuh kita tenang dan jangan Oke. panik. Nah gitu. itu Oh, bisa. itu dia. Nah itu makanya kita harus edukasi masyarakat juga. Ini kayak teman saya Valen ini kan suka naik gunung ke hutan. Potensi ketemu ularnya itu tinggi. Aduh, dia kepalanya gitu-gitu lagi. Nah, itu kalau kita ketemu nih Mas, ketemu lagi dalam keadaan ada ular di pohon misalnya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Diem aja gitu atau gimana Mas? Nggak apa-apa. Biasanya kalau memang sudah jarak jangkauan serangan si ular, contoh sudah 2 jengkal atau 3 jengkal, itu kita lebih baik diam aja dulu. Oh gitu. Jangan buat gerakan secara mendadak. Karena ketika kita bikin gerakan mendadak, dinilai ular akan sebagai provokasi. Oh gitu. Jadi lebih baik kita tenang, kalau mau bergeser perlahan. Nah, kalau dia ngelilit kita. Kalau ular, ketemu ular nih, tiba-tiba nggak ada yang langsung ngelilit. Oh gitu. Kecuali ada provokasi, kita ganggu atau keinget sama kita, baru dia akan menyerang. Gitu. Oke. Jadi nggak ada tiba-tiba ketemu ular sanca nih, terus ngejar-ngejar kita sampai ngelilit, nggak. Pasti ada gitu. konflik dulu di situ. Oke, kalau itu kan ular-ular yang nggak berbisa ya, dua ini ya. Iya. Nah kalau ini yang di belakang ini seperti ular, seperti berbisa. ular. Ini yang berbisa nih. Itu yang berbisa menengah, Ada yang tinggi. ada yang tinggi.
Di mana? Di bawah dia. Ini yang kobra yang juga di hijau situ. nih. Yang mana, Mas? Hijau ekor merah itu Iya, berbisa tinggi juga. Yang di kontainer itu juga kobra. Mas, ini berbisa Mas kita tinggi. mendekat kita lihat Oke. sini ya. Boleh Mas, mendekat Mas. Ini agak berat ya jelasin yang ini nih, ularnya. Mas. Ini berbisa jenis apa nih Mas? Ini nama lokalnya cincin mas. Cincin Mas. Cincin mas. Kalau misalkan ilmiahnya Boiga dendropiela. Oh, cincin emas. Ini kalau Cincin emas. dijual ke toko emas mahal nih berarti. Nah, 24 karat. Nah, ini yang berbisa tinggi juga. Iya, betul. Ini berbisa tinggi pemirsa, jadi harus hati-hati kalau misalnya bertemu dengan ular. Jangan karena kita suka sama ular terus main pegang Main gitu pegang aja aja, nggak boleh ya. Padahal kecil ya. Oke. Kecil. Tapi itu berbisa justru. Berbisa tinggi. Mematikan nggak? Mematikan, tinggi dia. Biasanya kalau misalnya nih, kita kepatok atau gigit ular yang berbisa, itu punya berapa waktu jeda untuk kita bisa menyelamatkan diri? Untuk jeda waktunya tergantung dari imunitas masing-masing. Jadi nggak ada patokannya berapa jam gitu, nggak ada. Oke. Kita juga bergabung juga ya bersama dengan Dr. Tri. Dr. Tri, selamat pagi sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, halo semuanya. Pagi, Selamat Dokter pagi. Tri. Saya Dokter Oke. Maharani. Iya, halo. Dokter, ini kita lagi pegang-pegang ular ya, Valen sih yang pegang, saya memandu acara aja. Dokter, ini kita lagi bahas nih soal toksikologi ular berbisa. Karena udah ngomongin soal ular berbisa. Tak Jadi betulin dokter, ya, toksinologi. Nah, jadi Toksinologi. toksino, bukan toksiko ya. oke, diralat ya dokter. Dokter gini, tapi kalau misalnya orang udah kena patokan ular berbisa, dia tuh punya window periodnya nggak? Punya berapa waktu emasnya untuk bisa diselamatkan tuh? Oke, di dalam sebuah kondisi gigitan ular, nah, tentu saja maafkan ya Mas dari Siok ya, bukan imunitas jawabannya. Ayo training lagi sama saya, Anda harus diupdate, ilmu-ilmunya sudah ilmu masa lalu tuh. Jadi yang pertama adalah golden period atau masa untuk menjadi sebuah kasus yang menjadi sistemik itu tergantung pada dua hal. Pada jenis gigitan dari spesiesnya, ya neurotoksin atau hematotoksin, kemudian dengan berapa banyak titer yang masuk ke tubuh kita. Nah, titer yang masuk ke tubuh kita itu tergantung kepada satu, anamnesenya, pemeriksaan fisiknya, kemudian laboratorium, dan juga dari pemeriksaan penunjang. Ketika kita mengetahui itu, maka kita akan tahu apakah kondisinya akan segera memburuk menjadi sistemik. Jadi sekarang ini adalah fase lokal dan sistemik. Gradasi-gradasi sudah tidak ada lagi. Dan pembagian ular berbisa nggak ada lagi. Berbisa berat, ringan sedang sudah nggak ada ya teman-teman Siok. Tapi yang ada adalah berbisa dan tidak berbisa. Nah, jadi dengan kondisi begini, ketika tahu bahwa ini adalah kondisi dengan jenis ular yang berbisa, kemudian ternyata titernya banyak lewat anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan laboratorium, maka golden periodnya bisa dipastikan akan cepat dan menimbulkan fatalitas. Nah, kayak gitu. Jadi memang ada ilmu terbaru. Oh ya, hari ini saya akan memberitahukan ada 2 buku pedoman yang sudah dibuat di Kementerian Kesehatan, terutama di kami di SKK, Sistem Ketahanan Kesehatan di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Jadi saya sekarang Katimker untuk keracunan ini. Nah, buku ini nanti akan saya share ya ke Metro TV sehingga semua pemirsa bisa mengaksesnya gratis tentang buku pedoman keracunan. Oke dokter. Gitu. Oke, jadi itu update terbarunya jadi pemirsa. hadiah untuk hari ini, untuk hari ular, buku pedoman keracunan untuk ular. Gitu. Oke, itu update terbarunya pemirsa. Coba kita tanya ke dokter Tri Siap juga. juga Kalau boleh misalnya ya. ini Silakan, belum dapat buku pedoman terbaru saya ya. Iya. Boleh nanti. Jadi pemirsa Metro TV itu Ada yang sudah nanya nih. bertanya di Instagram karena ini di segmen Oke. Q&A. Ada Jason, silahkan bacakan. Kita bacakan pertanyaan dari Brian Tonces. Apa ya pertolongan pertama seharusnya kalau digigit ular? Tetangga saya pernah digigit ular dan meninggal dunia. Waduh, gimana tuh dok? Pertolongannya pertamanya harus Oke, diapain? tadi saya sudah siapkan video, saya sudah kirimkan ke Metro TV. Nanti mungkin di akhir acara ini bisa ditayangkan ya. Jadi first aid itu adalah nomor 1 dari sebuah pertolongan gigitan ular. Nah, ini video dari teman-teman Bali Reptile Park. Terima kasih ya. Nah, jadi videonya adalah dengan melakukan imobilisasi atau membuat tidak bergerak. Karena ternyata venom itu lewat kelenjar getah bening, bukan lewat pembuluh darah. Jadi dibuat tidak bergerak bagian yang digigit ular.
Kemudian semua first aid yang lain salah. Misalnya diikat, dikasih air panas, ditusuk dengan lancet, dikeluarin darahnya, di cross incisi, yang masa lalu dilakukan. Nah, jadi yang benar adalah seperti di video ini, yaitu dibuat tidak bergerak bagian yang digigit ular, bisa menggunakan spalek, kayu, bambu, atau sesuatu yang rigid kayak kardus, atau menggunakan kain untuk menggendong sehingga tangannya tidak bergerak, dan kalau itu kaki, ya dia tidak boleh berjalan, harus digendong atau dibawa dengan pangkat. Karena patofisiologinya adalah pergerakan dari otot-otot kayak tangan saya ini bergerak ya, maka akan mengaktifasi pumping atau pompa kelenjar getah bening sehingga akan menyebar ke seluruh tubuh dan dengan cepat menjadi fase sistemik. Nah, kayak Oke, gitu kira-kira, Mbak. Oke, jadi itu alasannya ya dok ya. Jadi dan kalau misalnya ada yang tetangga, teman yang tergigit ular, itu pertolongan pertamanya ada seperti Diem dulu itu ya. tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Tri. Dokter, nanti kita jeda dulu, nanti usai jeda pemirsa, saya dan Jason masih akan tunjukkan kepada Anda apa aja sih edukasi seputar Hari Ular. Tetaplah bersama kami. Ya, ini Itu sekarang tadi ya. salah satu kru kita, Hani, berani banget dia juga nih menggendong-gendong. Nggak berat ya? Nggak berat ya? Tapi anyway, kalau ini kan jinak ya pemirsa. Nah, kalau yang tadi itu bahkan ada korbannya. Jadi ada orang yang kemudian parubaya yang dia jadi korban karena dimakan sama ular. Nah, itu. Nah, ini kan kita harus lebih edukatif lagi ya. Kalau memang ada ular yang ternyata bisa menelan korban gitu. Itu gimana tuh ya? Nah, ini di sini pemirsa juga ada satu, ini ular berbisa jadi harus diwaspadai dan edukasi juga Jason. Jadi jangan sampai ada orang yang jadi korbannya. Kalau ketemu dengan ular ini apa yang harus dilakukan Nah, Mas? lo Ini gimana, ular Mas? king cobra pemirsa. Nah itu dia. Kita Gede lihat nggak ya. Mas ukurannya Mas? Ukurannya kira-kira semeter 10. Semeter 10, ya lumayan lah ya. Ya, Oh, lumayan. ini ada percikan-percikannya nih bisanya ya Mas ya? Enggak, ini bukan kan? air aja. Oh air aja, oke. Mungkin keringat Masnya kali ya. Gini pemirsa, saya luruskan sedikit ya. Jadi kalau king cobra, mengapa nanti Mas Bayu dan Mas Ilham pakai kacamata? Karena king cobra itu punya bisa yang kalau dia nyembur gitu ya, apa bahasanya? Keluar Iya, keluar. bisanya. 3 meter itu ya? bisa ya jaraknya 3 meter. Oke, Oke, coba kita Mas, lihat Mas. dikeluarin Mas. Nah ini mohon maaf sebenarnya ini kobra sebenarnya bukan king cobra. Oh, gitu. beda ya? Beda. Ini Oh, kobra. beda. nih. Beda. Bedanya apa Mas? Kalau king cobra itu dari keluarga Ophiophagus, dia nggak bisa nyembur malah. Oh gitu, kalau ini Kalau nyembur. ini keluarga naja, dia malah bisa nyembur. Dan Oke. semburannya itu bisa 3 meter parabol. Coba Mas kalian demonstrasiin kalau misalnya ketemu nih kita, terus gimana menghandle-nya kalau ketemu di jalan. Oh. Gitu Mas, demonstrasi gitu Mas. Oke pemirsa. Ini kita jarak segini aman nggak? simak ya. Aman. Aman ya? Oh, sama yang Karena dia tetap menyerang siapa yang provokasi. Oh jadi kita diem aja nih ya? Ya, yang diem nggak akan diprovokasi. Oke, ini dia eng. Nah 1, 2, 3. Ini jantan atau betina nih Mas? Ini kebetulan betina. Oh betina, cantik. Aduh, wow, kulitnya tuh ini banget ya, Eksotis. shiny banget, eksotik banget ya. Terus Valen duduk sama si kuning itu lagi, ya ampun. Nih, lihat. Nah, kita ada beberapa sekali. tools. Ini namanya hook. Terus yang abang pegang itu grab stick. Dan satu lagi, Perlu ini bang? nggak usah, nggak Oh apa-apa. nggak usah. Satu lagi ini namanya tong snack. Jadi fungsinya sekarang harus meminimalisir resiko. Oke. Nah, ini kita Ini pegang seolah-olah seperti lagi ini. ketemu nih, lagi Ya. jalan-jalan di hutan nih. Ketemu nih ada ular. Terus gimana nih mas? Nah, kalau ketemu di hutan, Nah. nggak usah ditangkap, Bang. Udah habitatnya Biarin di aja. hutan, ya. Tapi kalau misalkan dia masuk rumah atau itu kan harus dievakuasi. Ya kalau kita Nah, lagi itu camping di tenda baru gitu, Mas. harus Nah itu kan, disingkirin. Mas, dimundur Jadi gitu. kita menggunakan alat, terus kita kait di setengah badannya, diangkat. Oke. Nah, setelah itu kita angkat dari tengahnya, lalu masukkan ke kantongnya. Simpel sebenarnya sekarang, Jadi Bang. ngambilnya tuh dari buntutnya ya mas ya? Iya, betul. Oke, yeay, berhasil. Setelah ini baru Ikat. diputar supaya si ular ini nggak bisa naik ke atas. Jadi kita ngikat di sini aman. Seperti itu. Nah, aman lagi menggunakan alat grab stick itu. Nah coba mas. Makanya kalau gitu, Mas. buat teman-teman harus punya alat ini minimal satu lah di perumahannya atau di
himpunan. Iya ya, harusnya ada ya. Apalagi kan ular-ular kayak gini biasanya masuknya ke atap-atap ya Mas ya. Betul, terus masuk lewat pipa saluran air segala macam. Tapi dia kepalanya tuh kalau berdiri gitu dia apa tuh Mas? Apakah dia sudah mulai waspada? atau kayak Biasanya ya terancam. Ketika kita sakitin, biasanya dia buka tedung. gimana? Oh, Nah, kita sakitin, dia ngerasa terancam kan, baru dia buka tedung. Oh, Tapi iya, kalau iya. misalkan dia nggak terancam, ya dia pasti ditutup tedungnya. oke. Itu tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya. Nah, kalau menggunakan grab stick ini, kita malah nggak interaksi sama sekali ke ular. Jadi lebih aman lagi. Tinggal kita jepit di bagian tengah, Harus tengah. tengah, betul. Biar balance kalau misalkan dia ngeberontak, nggak terlalu kenceng goncangannya. Oke, kalau nggak punya tongkat Mas, waktu kita melihat ini misalnya turun dari atap rumah nggak punya tongkat. Paling diamatin aja, jangan dilakukan free handling. Terus kita boleh telepon ke Snack Rescue atau ke damkar juga. Oke. Tuh, paling, nah kalau misalkan sudah telepon ke tim Snack Rescue, itu yang harus diingat harus sambil diawasin ke ulernya. Soalnya jangan sampai begitu telepon langsung ditinggal. Oke. Nanti begitu tim rescue datang, ulernya udah nggak ada, nanti yang nelpon itu yang ngelihat ulernya pasti panik karena nggak ketemu, seperti itu. Oke, Mas kalau ngomongin soal ketersediaan bisa, nah itu sebenarnya gimana tuh kalau di puskesmas atau di pusat-pusat biasanya kan ada tuh penelitian-penelitian kayak gitu ya pakai bisa-bisa gitu, itu bisa didapatkan di mana sih Mas biasanya? Kalau serum anti bisa ular Iya. itu di RSUD atau di rumah sakit tertentu itu sudah ada. Oke. Dan di data kementerian sudah ada data pendistribusiannya gitu. Mungkin yang nanti lebih update data persebaran atau pendistribusian Sama dokter ya? terkait Oke. serum anti bisa ular lebih ke dokter Tri. Oke, coba kita tanya Dokter Tri. Dokter Tri masih tersambung bersama kami, Dokter. Masih. Dokter, Jadi, kalau misalnya bisa di RSUD, di puskesmas atau bisa antivenom gitu, itu tuh apakah sudah tersebar di skala yang lebih kecil kayak misalnya di daerah, di kabupaten gitu? Oke, apakah saya boleh share screen? Saya akan tunjukkan bagaimana kondisi situasi antivenom di Indonesia. Bolehkah saya dibantu share screen? Kayaknya belum support Dokter Tri kalau misalnya share Oke, screen. saya cerita aja. Jadi kita itu sudah mempunyai sebuah planning tentang persediaan anti bisa ular di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita ada program PAGHTTB, di mana program itu adalah untuk mereduksi kasus gigitan ular. Jadi sebetulnya kita sudah mempunyai pengadaan anti bisa ular itu lewat 3 cara. Cara pertama adalah dengan hibah dari Kementerian Kesehatan. Tahun ini kita mempunyai 15 miliar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membeli anti bisa impor dari dari Thailand dan Australia. Kenapa? Karena yang diproduksi oleh Bio Farma, BioSafe itu hanya untuk 3 jenis ular, yaitu ular welang, ular kobra Jawa, kemudian ular tanah. Sedangkan ular hijau, kemudian tadi itu ya ular king cobra, kemudian ular weling dan welang dan sebagainya itu belum ada. Jadi kita impor. Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai prosedur distribusi anti bisa ular ini. Bahkan kita sudah membeli sisnik anti bisa ular, yaitu ular laut, yang dulu puluhan tahun sejak Indonesia merdeka belum pernah dibelikan. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan membeli mandiri, itu dari Dinas Kesehatan lewat APBD ataupun dari rumah sakit lewat BLUD. Nah, memang untuk sekarang karena sarana dan prasarana untuk penegakan diagnose di puskesmas itu masih kurang. Jadi misalnya laboratorium untuk mengecek BTCT, APTT, PTT, INR yang masih belum ada di semua puskesmas, maka untuk puskesmas kita berikan bukan antivenom tetapi antikolin esterase. Dan ini adalah untuk ular-ular neurotoksin yang menyebabkan kematian yang sangat cepat. Misalnya karena proses respiratory failure tadi. Nah, kemudian
Dinas Kesehatan akan mendapatkan yang hibah ya ini ya dari Kementerian Kesehatan tadi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga rumah sakit manapun akan bisa mengaksesnya. Nah ini saya koreksi dari penjelasan teman-teman SIOK ya. Jadi kita tidak mendistribusikan rumah sakit tertentu. Kalau itu nanti jauh dari Anda bisa mati di jalan. Jadi di semua rumah sakit di Indonesia, ketika ada kasus bisa mengontak Dinas Kesehatan, kemudian mengontak kami sebagai expert dan diberi antivenom itu. Nah, jadi ini bisa adalah diselamatkan dengan terobosan antisipasi dan juga upaya mitigasi yang tepat begitu ya. Nah, terakhir ke jadi mas-mas ini ya Mas ya. Ada mitos-mitos juga soal ular. Katanya untuk bisa menghindari ular masuk ke dalam rumah atau pekarangan kita ditabur garam. Nah itu tuh emang ngaruh Mas? Pakai tanaman cabai. Pakai tanaman cabai juga ada ya? Itu mitos. Mitos ya? Nggak benar ya? Mitos nggak benar. Gitu. Oke, jadi apa nih Mas pesannya untuk para masyarakat ketika misalnya harus menemui ular di rumah, ular di jalan, karena kan takutnya ada yang berusaha menyakiti, itu kan justru sebenarnya nggak boleh ya Mas ya. Apa yang harus dilakukan kalau gitu ya? Jadi yang pertama, kalau kita ketemu ular dan sudah masuk jarak dekat, kira-kira sudah masuk jarak serangannya dia lah, itu yang pertama adalah diam. Jangan panik dan jangan bergerak, karena ular itu mendeteksi sesuatu dari gerakan dan getaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau rumah kita nggak mau memasukkan ular, yang pertama jangan ada akses ular masuk ke dalam rumah. Contoh kayak lubang-lubang di sekitar sekeliling rumah, terus ada akses pohon yang menjuntai, itu juga bisa jadi salah satu akses. Dan jaga kebersihan dan kerapihan, karena ular itu aslinya kalau berada di sekeliling rumah kita itu mencari makan. Salah satu faktornya. Kan di rumah kita kadang suka ada tikus karena nyari sisa gitu makanan gitu. Nah makanya kalau jaga kerapihan, terus kita nggak buang sampah sembarangan, maka nggak ada tikus. Dan nggak ada deteksi ular untuk masuk ke rumah kita. Dia lebih suka dengan ruangan yang bersih, tertata rapi gitu ya, karena nggak ada potensi tadi tikus-tikus yang menjadi makanannya si ular ini gitu ya Mas ya. Oke, ini Valen ini dari tadi ya, Ayo, berusaha sekali dia nih ya kan. Ini Oke, ya, aku mau kasih ke Jason. kita lihat pemirsa. Ya ampun, tuh. Gendongnya udah bener tuh Mas, kayak gitu Mas. Aman. Aman ya. Nanti dia perlu tangan kita untuk tempat gelantungan ya Mas ya. Berpijak, betul. Tapi kok sama Valen nurut sih Mas itu? Halo sayangku ini. Ya dia terjuntai kepalanya Mas. Jadi Mas, boleh. Iya. Nah ini pemirsa, ini yang biasa sering kita temui. Halo ular. Ada ular-ular yang friendly ya, less agresif dan lebih aman kalau seandainya ada anak-anak yang mau foto gitu. Oke, Valen. Mukanya sih, kalau mukanya nggak diarahin ke saya bisa nggak sih Mas? Nih, terima kasih Mas, terima kasih Mas Ilham, terima kasih Mas Bayu, karena hari ini sudah memberikan edukasi yang baik untuk pemirsa Metro TV seputar Hari Ular. Dan selamat Hari Ular sedunia. Teman saya yang dia takut sebenarnya pemirsa, tapi intinya adalah kita harus edukasi, jangan takut ular tapi harus waspada. Betul. Terima kasih Dokter Tri karena sudah memberikan penjelasan yang terkini update untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Dokter Tri Maharani, Terima dokter kasih, spesialis dokter. toksinologi ular berbisa. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman difotoin ya. Ini lumayan nih. Lumayan saya berani pegang ular, pemirsa juga capturein lah. Ya kan? Ini dingin banget loh ularnya, semua badan berat lagi. Ya, prestasi lah. Ya, semoga ini bisa mengedukasi pemirsa. Kita jangan takut ular, tapi harus waspada. Dan semoga jangan ada yang menyakiti ular ya. Betul. Harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau begitu terima kasih. Dan Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali ya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Iya, ya. Dadah ular. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.